Halo semuanya, kembali lagi di channel Hobi Rakit. Masih bersama saya Sulis dan ini adalah review HG1:1/4 Gundam Love Rate. Seperti biasanya, sebelumnya saya sudah membuat video unboxing maupun speed build-nya, jadi jangan lupa untuk menontonnya terlebih dahulu. Dan langsung saja kita bahas kit berikut ini. Untuk proses rakitnya sendiri, ini cukup mudah dan cukup cepat juga. Saya hanya membutuhkan waktu sekitar 3,5 jam saja. Itu sudah termasuk motong parts dari runner, dibersihkan lalu dibuat video speed build-nya. Dan untuk hasil rakitnya sendiri menurut saya ini cukup solid atau kokoh, tidak ada yang mudah loose atau mudah lepas ketika saya goyang-goyangkan seperti ini. Untuk desainnya sendiri menurut saya ini keren ya, dan siluetnya ini juga keren, memiliki kombinasi warna putih, abu-abu, dan pink yang menurut saya cantik ya. Untuk separasi warnanya sendiri ini sudah cukup akurat ya, meskipun masih membutuhkan foil stiker. Untuk foil stikernya sendiri sebanyak ini ya, meskipun banyak, ini ukurannya kecil-kecil. Untuk yang nomor 1 dan nomor 4 itu untuk bagian visor ya, di bagian kepala ini dan di belakangnya. Kemudian yang nomor 2 dan 3 di bagian matanya, namun di sini tidak saya pasang. Kemudian nomor 6 dan 7 ini di bagian dada sini ya, namun tidak saya pasang juga. Nomor 5 ini ada 2 buletan hijau hitam ini di bagian sini ya, ada 2 di sini. Kemudian nomor 10 ini seharusnya di bagian rivalnya di sini. Kemudian yang terakhir nomor 8 dan 9 ini seharusnya di bagian keni armornya ya. Ini 2 dan ini juga 2. Ini. Dan kesemuanya ini tidak saya pasang. Meskipun tidak saya pasang pun menurut saya ini sudah bagus banget. Terus kit ini juga memiliki detail-detail yang bagus ya. Seperti di bagian kepala ini, untuk warna hijau ini bukan stiker ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Ini adalah parts yang terpisah seperti ini. Ini detailnya bagus banget ya. Baik di matanya, terus di bagian Vulcan can-nya, terus di bagian visornya ini juga parts yang terpisah ya. Namun di sini sedikit longgar ya, sedikit ada celah, nggak masalah juga. Ini bagus. Kemudian lehernya ini juga bagus ya. Dan yang paling menarik adalah di bagian dada ini ya. Selain ini detailnya bagus-bagus, di bagian ini adalah parts yang sudah prepaint ya. Ini sudah prepaint kayak gini. Terus di sini juga dikasih bagian parts yang sama ya. Namun di sini clear hitam ini, abu-abu, clear abu-abu seperti ini sebagai penggantinya. Ini dipakai kalau bagian ini tidak aktif ya. Di animenya ini tidak aktif, pakainya ini. Kalau aktif seperti ini ya. Ini prepaint, ini bagus banget sih untuk bagian dadanya. Terus detail-detail di bagian kakinya ini juga bagus ya. Seperti bagian ini ya, separasi ini bagus. Terus ke bawah ini juga bagus ya. Selain itu di bagian shieldnya ini detail-detailnya juga bagus seperti ini. Nah kayak ini. Terus untuk kekurangannya sendiri, untuk nakmak dan simline di sini cukup samar ya. Untuk simline-nya di bagian batis belakang ini masih kelihatan ya di sini. Terus di bahannya ini juga masih kelihatan. Kemudian di bagian bahu ini juga cukup kelihatan ya. Kemudian di bagian backpack ini ya, ini juga cukup kelihatan ya. Ini ada di simline-nya ini juga ada. Terus untuk nakmaknya di bagian kaki ini juga ada di sini. Di bagian tumitnya ini namun tidak terlalu kelihatan ya, cukup samar ya. Kemudian di bagian paha ini juga ada namun juga samar. Kemudian di bagian bahu ini juga ada ya, cukup samar juga. Terus di bagian kepala ini juga ada bekas nakmak, nah di sini namun juga cukup samar ya. Ya, baik simline maupun nakmak di sini cukup samar menurut saya, jadi masih bisa dimaafkan. Oke, yang selanjutnya di sini saya akan coba bandingkan dengan kit gunplay yang lainnya ya. Saya taruh dulu di sini. Oke, di sini akan saya bandingkan dengan entry grade Nu Gundam di sebelah kanan dan high grade RX-782 Gundam di sebelah kirinya. Seperti ini. Di sini sudah terlihat ya bahwa untuk entry grade Nu Gundam ini paling tinggi kayak gini, sedangkan untuk RX-782 Gundam ini menurut saya lebih pendek daripada Gundam Love Rate-nya. Oke. Kemudian jika dilihat dari sisi samping kurang lebih seperti ini. Nah, kayak gitu. Oke, untuk perbandingannya kurang lebih seperti itu saja di sini. Tidak akan saya bandingkan dengan kit yang lainnya. Dan pembahasan dari hasil rakit Gundam Love Rate ini kurang lebih seperti itu saja. Menurut saya HG Gundam Love Rate ini sangat bagus. Untuk artikulasinya di sini akan saya praktikkan tanpa memegang senjata maupun backpack yang terpasang ya. Dan seperti biasanya akan saya mulai di bagian kepala terlebih dahulu. Kepalanya bisa menunduk, bisa menengadah seperti ini, mengangguk seperti ini.
kemudian miring ke kanan dan ke kiri seperti ini, dan bisa diputar 360 derajat seperti ini. Kemudian di bagian lehernya ini ada join ya di belakang sini ya, jadi bisa digerakkan seperti ini. Nah kayak gitu. Ini bagian lehernya cukup bagus ya, ada join kayak gitu ya. Oke, selanjutnya di bagian tangan, di bagian bahunya ini bisa digerakkan seperti ini ya, dibuka seperti ini. Kemudian di bagian shoulder padnya ini bisa digerakkan sendiri seperti ini. Kemudian di bagian bahunya joinnya seperti itu ya, ini bagus ya kayak gini. Kemudian bisa diputar 360 derajat seperti ini. Kemudian lengan bagian atas bisa diputar 360 derajat seperti ini. Kemudian sikunya bisa diteguk seperti ini, cukup bagus meskipun cuma single joint. Kemudian di pergelangan tangan bisa diputar 360 derajat karena ini ball joint ya, seperti biasanya. Oke, kemudian di bagian badannya, di antara dada dan perut ini ada joint ya, jadi bisa digerakkan seperti ini. Kemudian miring juga bisa ya kayak gini. Dan bisa diputar 360 derajat seperti ini. Nah, kayak gitu. Selanjutnya di bagian pinggang, di sini cuma ada back skirt aja ya, namun ini tidak bisa digerakkan. Kemudian di bagian selangkangan ini bisa digerakkan seperti ini ya. Ini kakinya bisa maju ke depan keangkat sejauh ini ya, ini bagus. Terus ke belakang ini juga bagus seperti ini. Kemudian ke sampingnya ini tidak bisa split ya, karena terkendala bagian ininya, bagian samping pinggangnya ini ya. Namun kalau mau diputar sedikit dia cukup bisa split ya. Namun kalau dilihat dari atas dia kayak gini bentuknya, rada ke depan sedikit. Oke. Kemudian di bagian paha ini bisa diputar ya, seharusnya 360 derajat, iya bisa 360 derajat. Kemudian di bagian lututnya di sini ada dua joint ya, di sini dan di sini. Jadi bisa ditekuk seperti ini bagus banget ya untuk lututnya. Kemudian di bagian lutut ini juga ada knee armor ya, knee armor, armor lutut bisa digerakkan seperti ini. Selanjutnya di bagian pergelangan kaki di sini ada ankle armornya yang seharusnya bisa digerakkan ya. Nah ya, bisa digerakkan seperti ini. Ya, di sini ball joint ya, jadi bisa seperti ini. Seharusnya bisa diputar sedikit kayak ini. Nah, ini bisa ya. Kemudian untuk telapak kakinya yang bagian depan ini bisa diteguk seperti ini. Ini bagus. Ini untuk tumitnya terpisah ya. Joinnya seperti ini. Jadi bagian tumit ini bisa diputar kayak gini. Nah, kayak gitu. Terus di bagian pergelangan kakinya di sini ada joint juga, jadi bisa digerakkan seperti ini. Ini bagus. Namun sayangnya di sini tidak bisa diputar ya. Kayak gini aja. Oke. Untuk artikulasinya kurang lebih seperti ini. Menurut saya ini sangat bagus, meskipun saya kurang suka ya dengan mekanisme di bagian kakinya ini karena tidak bisa diputar kayak gitu. Oke. Untuk artikulasi dari HG Gundam Love Rage kurang lebih seperti itu saja ya. Menurut saya ini sangat bagus. Untuk aksesoris dan senjatanya kurang lebih seperti berikut ini ya. Memang tidak banyak, namun menurut saya ini sudah cukup lengkap ya, karena ada rifle, terus shield, backpack, dan ada beam effect-nya juga. Dan seperti biasanya di sini akan saya bahas mulai dari sebelah kanan terlebih dahulu. Di sini senjata yang pertama adalah rifle-nya ya, dengan nama Receiver Gun seperti ini. Untuk bentuknya menurut saya ini cukup aneh ya. Kayak ada yang kurang gitu. Terus warnanya sendiri ini hanya dominan warna abu-abu. Kemudian di bagian atas ini bisa dibuka seperti ini ya. Dan di bagian bawah juga bisa dibuka seperti ini. Ini untuk dipasang beam effect-nya ya. Dan beat stiff-nya nanti akan saya praktikkan. Dan untuk pembahasan dari rifle-nya kurang lebih seperti itu dulu saja. Ya, selanjutnya adalah shield-nya. Kurang lebih seperti ini. Di sini warnanya dominan warna putih kayak gini ya. Di sini ada bagian konektor di bagian tangan ya. Kayak gini. Ini bisa dilepas. Nah, kayak gitu. Nah, kayak gitu aja. Nah, terus ini menurut saya detailnya bagus ya, seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Ini detail dari shield-nya ini bagus banget seperti ini. Dan yang selanjutnya adalah backpack-nya. Di sini backpack-nya kurang lebih seperti ini ya. Untuk bentuknya sendiri ini cukup aneh ya untuk backpack ya. Ya, cukup aneh kayak gini. Ya, aneh-aneh unik sih kayak gini. Terus warnanya sendiri ini dominan warna abu-abu dengan
warna putih untuk beam saber handle ya. Di sini saya pasang aja, di sini tidak saya bahas lepas. Kalau mau dibahas pun juga cuma kayak gini aja desainnya, putih kayak gini. Terus konektornya lingkaran seperti ini dipasang di sini ya. Di bagian sini ada join ya, jadi bisa diputar kayak gini. Nah, ball joint sih lebih tepatnya kayak gini. Jadi ya bisa sedikit dibuka kayak gini. Ini juga keduanya bisa. Kemudian di bagian ini juga bisa diputar ya kayak gini. Dia ball joint juga seperti ini. Ini juga bisa ya diputar-putar. Diputarnya 360 derajat tentu saja seperti ini. Kemudian yang di bagian bawah sini juga bisa ya diputar kayak gini. Kemudian di sini juga ada diputar kayak gini. Oke, untuk pembahasan dari backpacknya kurang lebih seperti itu saja. Dan yang terakhir adalah beam effect-nya. Di sini ada dua ya. Di sini untuk beam saber effect-nya ada dua seperti ini. Panjang semua ya. Dan satunya adalah beam effect untuk rifle-nya ya. Ketika ini dipasang di rifle, namanya adalah beam blade. Di sini akan saya coba pasang ya ke rifle-nya. Di sini harus dibuka dulu rifle-nya, atas maupun bawahnya. Kemudian baru kita pasang seperti ini. Di sini ada konektor ya kayak gitu ya. Kelihatan nggak ya? Nah, ini ada konektor pokoknya di situ. Nah, kita pasang aja seperti ini. Ini namanya adalah beam blade seperti ini. Ini bagus sih untuk beam blade daripada ketika mode rifle aja. Dan yang paling menarik dari senjata Gundam Love Raid ini adalah shield-nya ya. Karena shield-nya ini disusun dari beberapa bead staff ya. Untuk bead staff-nya sendiri ini bisa dibongkar. Kurang lebih bongkarnya seperti ini. Kita tarik yang samping dulu seperti ini. Kemudian yang atas ini dan yang bawah ini. Kurang lebih seperti ini. Untuk bead staff ini dipasang di bagian back skirt ya. Ini harus dilepas dulu konektornya. Dipasang di bagian back skirt ya, kurang lebih seperti ini saja. Nah, kayak gitu. Kemudian yang dua ini tadi, ini dipasang di rifle. Jadi kurang lebih seperti ini. Ini harus dibuka juga, baru dipasang, ditutup lagi. Dan yang satunya lagi dipasang di sini. Dan ini namanya adalah gun bead rifle. Ini lebih keren ya daripada rifle biasa maupun beam blade yang tadi. Ini paling keren sih menurut saya sih. Kemudian yang sisa tadi ada dua ini sebenarnya bisa dicopot kayak gini. Ini juga, jadi ada 4 ya. Ini dipasang di bagian backpacknya seperti ini. Kemudian yang ini di bagian sini. Yang ini sama di sini. Dan yang ini sama di sini. Nah, kayak gini. Jadi untuk backpacknya seperti ini ya hasilnya ya, ketika mode bead on form seperti ini, kemudian di bagian belakangnya seperti ini. Oke, untuk pembahasan dari senjata serta aksesoris Gundam Love Raid kurang lebih seperti itu saja ya, meskipun tidak banyak namun memiliki gimmick yang bagus ya, terutama bead on formnya. Selanjutnya kita lihat beberapa action pose dari Gundam Love Raid ini menggunakan senjata-senjatanya. Yuk!
Untuk kesimpulan dari HG Gundam Love Read ini menurut saya sangat bagus, memiliki desain serta siluet yang keren seperti ini dengan kombinasi warna putih, abu-abu dan pink yang menurut saya cantik. Separasi warnanya pun di sini cukup akurat ya, meskipun masih membutuhkan voice sticker, memiliki artikulasi yang sangat bagus, namun saya kurang suka dengan mekanisme kakinya. Dan memiliki senjata yang cukup lengkap ya, meskipun tidak banyak, ada rifle, shield, beam saber, dan backpacknya. Dan untuk shieldnya karena tersusun dari beberapa beat staff, untuk beat staffnya ini memiliki gimmick bisa dipasangkan di bagian backpacknya dan rifle-nya ini. Menurut saya gimmicknya ini bagus banget. Terus untuk kekurangannya sendiri, meskipun ada nakmak maupun simline, karena cukup samar menurut saya masih bisa dimaafkan. Dan pembahasan kelebihan serta kekurangan dari kit ini kurang lebih seperti itu saja. Apakah saya akan merekomendasikan kit ini? Kemungkinan besar saya akan sangat merekomendasikan kit ini untuk dikoleksi karena kit ini sangat bagus. Dan kesimpulannya kurang lebih seperti itu saja. Untuk penilaiannya sendiri saya akan memberikan nilai 9 dari 10. Dan video reviewnya kurang lebih seperti itu saja. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan klik tombol like dan subscribe. Dislike juga tidak masalah. Serta jika ada pertanyaan, kritik maupun saran, sampaikan saja di kolom komentar seperti biasanya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.